Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali Rado Institute menyapa para pemirsa di rumah. Pada saat ini kita akan melaksanakan suatu bincang ringan dengan isu yang sangat menarik yang kita kemas ke dalam program pengabdian masyarakat. Kita ambil suatu tema riset artikel itu untuk mencerdaskan mahasiswa atau mencerdaskan dosen atau kedua-duanya. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh dosen itu sendiri. Apakah riset artikel yang mereka buat dapat memberikan sumbangan mencerdaskan mahasiswa atau hanya untuk mencerdaskan mereka sendiri atau dua-duanya cerdas. Mahasiswanya cerdas, dosennya cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentu akan coba berdiskusi dari satu sudut pandang yang mengedepankan bukti-bukti dan fakta-fakta yang yang saya alami sendiri, mungkin seperti itu. Adakah riset artikel itu mencerdaskan mahasiswa atau mencerdaskan dosen atau mencerdaskan kedua-duanya? Karena sangat sering sekali ketika mahasiswa ditanya, mahasiswa kita ambil secara acak, ditanya sejauh mana mereka memahami riset artikel yang dibuat dosen mereka, mereka sendiri bingung menjawab gitu. Dan apalagi kalau tidak ada upaya dosen untuk membahas masalah riset artikel ini di tengah mahasiswa mereka. Jadi tentu saja riset artikel itu tidak memberikan sumbangan untuk mencerdaskan mahasiswa. Artinya riset artikel itu tersimpan di dalam kepala dosen saja. Tapi beda halnya jika riset artikel itu dibahas di tengah mahasiswa sang dosen gitu. Nah, untuk agar pembicaraan kita lebih menarik, kita akan melihat adakah cara atau apa yang dilakukan dosen itu dapat meningkatkan kecerdasan mahasiswa dibanding dengan cara dosen menghasilkan riset artikel dan seterusnya. Nah, untuk membahas masalah ini kita akan coba lihat sitasi dari riset artikel yang terbit di Scopus gitu. Kita coba lihat dulu, terutama sekali apa yang kita buat. Oke, kita coba bandingkan nanti. Nah, ini dia. Karena kita berbicara masalah riset artikel, tentu kita sangat berhubungan dengan sitasi suatu riset artikel yang kita buat. Nah, tentu seperti ini. Saya ingin mencontohkan kepada diri pribadi, tidak ingin mencontohkan kepada yang lain gitu. Ya. Ini adalah contoh dari suatu riset artikel yang terbit di suatu riset artikel yang diindeks oleh Scopus. Alhamdulillah sampai sekarang memiliki 36 dokumen Scopus. Tetapi apakah ini memang benar-benar
memberikan sumbangan untuk mencerdaskan mahasiswa, tentu untuk menjawabnya tentu susah. Cuman kita akan melihat sejauh mana riset artikel ini disitasi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Cuman kita juga tidak tahu apakah mahasiswa mensitasi, juga kita tidak tahu. Sitasinya tidak begitu bagus. Tahun 2016 hanya 1. 2017 hanya ada 3. 2018 hanya 7. 2019 hanya 17. 2020 hanya ada 33. 2021 hanya ada 22. 2022 hanya ada 23. Sedangkan 2023 masih 1. Artinya, apakah mungkin penelitian yang dilakukan mungkin tidak begitu bagus sehingga tidak banyak disitasi. Cuman isu yang kita jawab sekarang ini adalah apakah ini memang benar-benar membantu mencerdaskan mahasiswa? Saya rasa tidak. Tidak. Saya yakin tidak membantu secara signifikan. Riset-riset artikel yang terbit di Scopus ini memberikan sumbangan yang signifikan untuk mencerdaskan mahasiswa. Tidak. Karena kita sudah lihat tadi buktinya. Paling tinggi citasinya hanya ada pada di tahun 2020, 33 cuman. Mungkin riset artikelnya mungkin tidak bagus ya. Nggak tahu kita seperti riset-riset artikel yang lain tergantung pada dosennya. Tetapi saya pribadi sangat meyakinkan bahwa upaya untuk aktif menerbitkan riset artikel di indeks-indeks jurnal-jurnal, indeks-indeks berindeks Scopus ini tidak begitu memberikan sumbangan yang signifikan untuk mencerdaskan mahasiswa. Jawabannya tidak. Nah, sekarang tentu kita harus berpikir seperti apa hal lain yang dapat dilakukan oleh dosen dalam menyumbang kemampuan mereka kepada mencerdaskan mahasiswa. Oke, kita coba lihat hal lain. Kita coba lihat hal lain, misalnya yang kita buka dulu. Coba kita lihat yang lain ya. Nah, ada suatu website. Nah, ada suatu website. Website ini adalah Rado Institute Statistik Online yang berisikan semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam mendukung perkuliahan mahasiswa, baik itu dalam bentuk bahan ajar, pembahasan soal, terus praktikum, membedah riset artikel, terus adalah kajian internasional riset kelas gitu. Nah, kita akan lihat video-video ajar yang dihasilkan oleh Rado Institute ini, kita dapat lihat bahwa ada video yang ditonton sebanyak 1.280. Ada yang ditonton sebanyak 932. Ada yang ditonton sebanyak 891. Ada yang ditonton sebanyak 745. Ada yang ditonton sebanyak 722. Ada 500-an, 400-an dengan berbagai topik-topik yang berbeda sesuai dengan menu-menu yang ada di Rado Institute. Seperti pengabdian masyarakat yang tertinggi yang sampai saat ini kita dapat buat yang dinikmati oleh 1.200 orang. Lalu bahan ajar mata kuliah statistik matematika, lalu pembahasan soal sebanyak 891, praktikum juga menyumbang sebanyak 722. Nah, artinya kalau kita lihat
sampai ke bawah ada ratusan. Oke. Yang terakhir ada 268. Nah, apa yang ingin kita sampaikan di sini bahwa kalau kita bandingkan dengan citasi Scopus yang telah saya buat, nah sekali lagi saya hanya ingin mencontohkan kepada diri saya pribadi, tidak ingin mencontohkan kepada siapa-siapa. Mungkin ada suatu dosen yang populer yang bisa disitasi ribuan orang, ya alhamdulillah. Tetapi kalau untuk orang-orang seperti kita yang memiliki kemampuan terbatas menghasilkan suatu riset artikel yang hanya disitasi oleh bernilai puluhan, 33, ada 21. Artinya kita perlu hal lain yang harus dicoba dalam menyumbangkan aktivitas dosen untuk meningkatkan kecerdasan mahasiswa. Seperti salah satu yang dibuat oleh Rado Institute. Nah, Rado Institute adalah suatu website yang mengelola kegiatan Tridharma perguruan tinggi dalam bentuk video yang kita simpan atau arsipkan ke dalam suatu website. Kita telah membuktikan bahwa setiap video yang kita buat ini banyak diminati, banyak dilihat, banyak ditonton oleh orang-orang. Ada yang ribuan, ada ratusan untuk berbagai-bagai macam kegiatan, berbagai macam-macam kegiatan penunjang dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini yang kita lihat. Kita kalau mau melihat seperti apa websitenya, kita coba lihat blognya, lihat blog. Nah, ini Rado Institute. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini ada bahan ajar beberapa mata kuliah saya, ada analisis survival, ada statistik matematik, teori probabilitas, teori statistik, ada bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini bermacam-macam riset artikel yang diterbitkan oleh peneliti-peneliti di dunia yang kita bahas. Tidak hanya membahas, kita pertajam dengan kemampuan suatu bahasa pemrograman komputer untuk menjawab hal-hal dalam riset artikel tersebut. Ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat kita coba membincangkan isu-isu umum atau isu-isu pendidikan. Ada praktikum, praktikum menggunakan R tentu saja untuk beberapa hal-hal spesifik yang perlu kita praktikumkan. Dan ada yang terbaru adalah International Research Class. International Research Class merupakan suatu upaya Rado Institute untuk mengembangkan sayap di dunia internasional. Tentu saja dalam perbincangan kita menggunakan bahasa asing yang mudah dipahami orang tentunya. Dan juga ada suatu batasan kemampuan dalam penguasaan bahasa asing itu juga kita akui. Yang maklum saja kita orang Indonesia. Orang Indonesia yang menguasai bahasa Inggris, ya kalau tidak sempurna, jangan takut gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh hal mungkin yang dapat kita tawarkan bagi dosen-dosen dimanapun berada. Jika Anda yakin bahwa riset artikel yang Anda buat itu tidak atau kurang bermanfaat dalam mencerdaskan mahasiswa, cepatlah beralih ke dalam bentuk-bentuk hal lain yang lebih bermanfaat seperti yang telah dihasilkan oleh Rado Institute yang telah kita bahas tadi. Suatu diskusi yang telah kita lakukan dengan berbagai rekan sahabat. Kita coba membandingkan bahwa mana yang bertahan lama, riset artikel kah atau video kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Riset artikel mungkin akan lapuk di telan masa. Seiring dengan berjalannya waktu, riset artikel tadi akan lapuk begitu saja. Mungkin akan terpinggirkan, tidak akan diperhatikan lagi. Contohnya sederhana saja, bagaimana cara kita memandang riset artikel yang terbit tahun 60-an. Mungkin tidak begitu menarik. Ada juga sebagai landasan dalam menulis riset artikel berikutnya, mungkin hanya sebagai
sebatas landasan untuk menulis, tapi pada dasarnya akan ditinggalkan begitu saja. Beda halnya dengan bahan ajar, praktikum, bedah riset, riset internasional, pengabdian masyarakat, yang akan terus ada seiring dengan adanya mahasiswa. Selagi mahasiswa itu ada, selagi mata kuliah teori probabilitas, selagi mata kuliah statistik matematika dimunculkan, maka ada upaya mahasiswa untuk menjelajahi dunia maya, mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kuliah. Kita sudah lihat tadi bagaimana ribuan ratusan satu video yang kita pantau di dunia maya yang telah dinikmati oleh para penggemar pemirsa. Kita tidak bisa membedakan apakah itu mahasiswa atau dosen, tetapi dari jejak digital dunia maya kita tahu umur-umur mereka yang melihat. Karena di dunia maya, di Google itu datanya ada, umur yang melihat itu ya seumur-umur mahasiswa gitu. Yang nomor 2 adalah umur-umur ya sebanding umur-umur dengan dosen. Artinya apa yang ingin kita simpulkan pada perbincangan pada hari ini adalah alangkah baiknya energi yang kita miliki itu kita bagi ke dalam upaya menghasilkan suatu riset artikel dan menghasilkan suatu karya lain yang dapat signifikan mencerdaskan mahasiswa. Satu di antaranya adalah mengarsipkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi ke dalam suatu website dalam bentuk video. Oke, terima kasih. Suatu perbincangan yang sangat menarik sekali. Jumpa lagi pada perbincangan yang menarik berikutnya. Saya Rado Yendra dari Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.